Assalamualaikum semua. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelumnya, apa sih organisasi internasional itu? Organisasi internasional adalah suatu organisasi kerjasama beberapa negara secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Indonesia sendiri mengikuti beberapa organisasi internasional. Di antaranya, yang akan dibahas di video ini adalah PBB, ASEAN, dan GNB. Untuk lebih lanjutnya, silakan tonton video ini. Terima kasih. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional dan merupakan perkumpulan dari mayoritas negara yang ada di dunia. PBB berdiri pada 25 Oktober 1945. PBB dibentuk bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian antar bangsa. Persoalan yang ditangani adalah seputar keamanan bangsa, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi masing-masing negara yang juga secara tidak langsung berdampak pada kedamaian dunia. New York adalah tempat berdirinya markas PBB dan masih berlangsung sampai sekarang. Peran PBB untuk Indonesia juga cukup banyak, diantaranya yang pertama adalah pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara. KTN dibentuk karena Belanda melakukan agresi militer satu sebagai pengingkaran terhadap perundingan Linggarjati. Dan pada akhirnya KTN berhasil membawa kembali Indonesia dan Belanda ke perjanjian selanjutnya, yaitu perjanjian Renville. Yang kedua adalah pembentukan UNTEA atau Pemerintahan Sementara PBB untuk Irian Barat sebagai upaya untuk mengembalikan Irian Barat. Yang pada akhirnya pada 1969 PBB berhasil menyerahkan Irian Barat kembali kepada Indonesia. Yang ketiga adalah bekerjasamanya UNICEF dan Indonesia dengan ditandatanganinya kerjasama pada tahun 2009. Perjanjian ini adalah upaya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, seperti malnutrisi, pendidikan dasar, dan sebagainya. Yang keempat adalah PBB bekerjasama sebagai WHO dengan Indonesia dalam meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan program KB. Kontribusi Indonesia dalam PBB diantaranya sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB, yakni yang pertama, Indonesia pernah menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1971. Yang kedua, Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2009. Yang ketiga adalah Indonesia terpilih sebanyak 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Di antaranya 2 kali ditunjuk sebagai presiden dan 3 kali ditunjuk sebagai wakil presiden. Yang keempat, Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dan yang terakhir adalah Indonesia pernah menjadi anggota ILC melalui terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri sebagai anggota ILC untuk periode 1992 sampai 2001. Selanjutnya adalah ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Apa sih itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah. Hal ini mendorong bangsa-bangsa tersebut untuk menghindari segala bentuk upaya dominasi bangsa lain. Negara-negara anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Peran Indonesia anggota ASEAN yang pertama adalah sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Keberadaan ASEAN sesuai dengan sikap politik Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas berarti tidak memilih blok manapun, sedangkan aktif artinya turut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia. Yang kedua adalah Indonesia pernah beberapa kali menjadi pemimpin ASEAN. Salah satunya adalah pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 2004. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia berhasil menyelenggarakan serangkaian pertemuan seperti ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, dan pertemuan Kementerian Kawasan yang membahas mengenai penanggulangan beberapa masalah yang terjadi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk acara KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Di antaranya yang pertama adalah KTT ASEAN ke-1 pada tahun 1976 di Bali, yang kedua KTT ASEAN ke-9 pada tahun 2003 di Bali, yang ketiga KTT ASEAN ke-18 pada tahun 2011 di Jakarta, dan yang terakhir KTT ASEAN ke-19 pada tahun 2011 juga di Bali.
Yang terakhir, Indonesia membantu menjaga perdamaian khususnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu pada tahun 1987 pernah menjadi penengah antara Kamboja dan Vietnam, kemudian pernah juga menjadi penengah antara Moro National Front Liberation dengan pemerintah Filipina. Berikut beberapa acara yang pernah diselenggarakan oleh ASEAN. Yang terakhir adalah Gerakan Non-Blok atau GNB. GNB adalah hasil dari pertemuan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. GNB merupakan alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin. Umumnya yang mengikuti GNB adalah negara-negara berkembang. Tujuan dari GNB tercantum pada Deklarasi Havana, yakni untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, segala bentuk agresi militer, dan sebagainya. Peran Indonesia dalam GNB yang pertama adalah salah satu pemrakarsa GNB atau Gerakan Non-Blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Para pemimpin negara lain dan Soekarno melaksanakan pertemuan di kota Belgrade pada tahun 1961 dan resmi mendirikan Gerakan Non-Blok. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok. Sejak tahun 92 hingga tahun 95, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi GNB, yaitu dengan terpilihnya Soeharto yang saat itu merupakan Presiden Republik Indonesia kedua menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi penyelenggara KTT Gerakan Non-Blok. Pada saat itu, Indonesia menyambat pemimpin GNB. Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT GNB di Jakarta, Indonesia, dan dihadiri oleh 106 negara. KTT GNB dilaksanakan pada 1-6 September 92 dengan Ketua Presiden Soeharto. Selanjutnya, Indonesia ikut andil dalam memecahkan masalah dunia, misalnya pada ekonomi internasional, dan tentunya melalui asas keadilan. Berikut dokumentasi dari Gerakan Non-Blok. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.